buat Anda semua yang terbiasa ibadah di AOC DPU, Anda yang biasa ibadah di AOC DKT atau AOC Palangka, AOC Jakarta, dan bahkan untuk Anda yang tuning in dari kota-kota bahkan pulau yang lain, Anda yang di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua sekalipun dan juga beberapa kawan-kawan di luar Indonesia. Hey, welcome back to Alpha Omega Church Online Service. Kita sangat senang banget bisa melayani Anda selama beberapa bulan terakhir ini. And it's such a joy kita bisa connect lewat media yang seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita ingin Anda juga merasakan manfaat yang paling maksimal dari ibadah ini. Ini bukan hanya tayangan atau just another video yang gitu aja. Tapi kita kepengen Anda merasakan manfaat yang paling maksimal. So saat sebentar lagi kita akan nyanyi, Anda sangat welcome untuk Anda ngerespon waktu WL-nya ngajak. Anda bisa tepuk tangan, Anda mungkin bahkan bisa berdiri di ruangan Anda masing-masing biar kita lebih bangun. Anda bisa angkat tangan saudara, Anda bisa juga ikut berdoa, mendoakan diri saudara, doakan keluarga saudara, pekerjaan apapun yang mau Anda doakan. Dan Anda bisa berpartisipasi dalam memberi. Dan kemudian saat nanti kita akan mendengarkan pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita dari Pastor Ezra Sutopo hari ini. Anda juga bisa ikut ngerespon, Anda bisa di tempat duduk saudara, Anda bisa katakan yes, wow, amin, tepuk tangan. Anda bisa tulis sebanyak-banyaknya di kolom komen. By the way, kenapa enggak saat ini di momen ini? Oke, pergilah ke kolom komen saudara, mulai ketikkan di sana Happy Sunday atau hari ini bakal keren. Hari ini bakal keren. Oke, tuliskan di komen bersama-sama hari ini bakal keren. Dan why don't we put a smile on our face. Taruh senyum, boleh kita tarik sedikit otot-otot wajah kita ya kan. Supaya lebih rileks, tersenyum. Mungkin ada anggota saudara, keluarga saudara di kanan kiri. Boleh kasih senyum sama mereka. Oke, dan let's get our hearts ready. Kita siapkan hati, diri kita, pikiran kita, fokus kita khususnya untuk ibadah yang luar biasa hari ini. Enjoy the service. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Mari tepuk tangan bersama. Here we go. Ditentukan oleh
bersama dadakan kedua tangan kita. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Amin.
paling luar biasa untuk Tuhan kita yang baik. Tuhan kita yang teramat baik. Tuhan kita yang selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You're so good. Wow, yes God. Oh God, you're so good. You are always good. Oh God, you're so good. You're so good to. Angkat kedua tangan kita bersama-sama deklarasikan. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You are so good. You're so good. You're so good to me. Katakan, God, you're so good. You're so good. Yes, God, yes, God. Oh, God, you're so good. You are so good. Oh, God, you're so good. You're so good to me. Boleh nyanyi bersama-sama, katakan, God, you are so good. You're so good. Nyanyikan sampai hatimu percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita. You're so good. God, you're so good. You're so good to me. Saudara yang lagi lihat acara ini semua, saya tahu waktu kita nyanyi lagu ini berkata, Tuhan Kau itu baik, God you're so good. Tapi sebagian dari saudara-saudara ngalamin situasi di mana Tuhan lagi gak baik seolah-olah. Mungkin kerjaan lagi gak lancar, mungkin kesehatan lagi terganggu, mungkin Anda kena coronavirus dan saudara gak tahu mesti berbuat apa. Mungkin keluargamu lagi terkena coronavirus atau mungkin penyakit yang lain atau ngalamin kesusahan yang lain. Dan buat saudara untuk menyanyikan lagu God You're So Good, itu sesuatu yang gak klik dengan situasi Anda. Gimana kita bisa nyanyikan lagu ini? Ada satu kata yang selalu saya ingat, yang saya berharap Anda juga boleh ngerti akan hal ini. Di dalam setiap keburukan selalu ada kebaikan. Dan di dalam setiap kebaikan bisa ada keburukan. Sekali lagi saya ulang, dalam setiap keburukan selalu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Di dalam setiap kebaikan ada hal buruk-buruk juga bisa terjadi. Nah sekarang tinggal kacamata kita mau lihat yang mana. Mau lihat yang buruk terus atau mau lihat yang baik. Di tengah-tengah keburukan ada kebaikan. Sekali lagi saya ulangi. Di tengah-tengah kebaikan ada keburukan. Mana yang Anda mau lihat? Kalau Anda terus melihat kepada keburukan, ini akan terjadi. Hati kita akan capek. Hati kita akan terus komplain. Hati kita gak akan pernah bisa bersyukur. Dan kita tidak akan pernah bisa berkata, God you are so good. Karena Anda gagal melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan yang sedang terjadi. Tapi hari ini dimanapun Anda berada, saya ingin ajak saudara melakukan ini sama-sama. Situasi buruk apapun, saudara perlu tahu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Saudara perlu tahu hal lebih buruk masih bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan masih sudah jagain Anda perlu bersyukur kepada Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah keburukan yang sedang terjadi. Ketika Anda ngalamin sakit penyakit, itu artinya gini, ada kesempatan untuk mujizat kesembuhan bisa terjadi bagi kehidupan Anda. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, mungkin merekatkan keluarga saudara, atau apapun. Ketika saudara ngalamin masalah keuangan yang lagi berat, itu berarti momen Tuhan mau nyatakan mujizat atas keuangan saudara. Tuhan mau kasih wisdom yang baru lagi buat Anda. Tuhan mau kasih pencerahan yang baru lagi buat Anda. Dalam setiap keburukan ada hal-hal baik di dalamnya. Oleh karena itu
Hari ini dimanapun saudara berada, ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Biar lagu ini boleh bicara kepada kita. Tuhan itu baik dalam semua situasi kehidupan kita. Dia gak pernah berubah, situasi kita aja yang berubah. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Tuhan kita gak berubah-berubah. Dia tetap dulu, sekarang dan selamanya. Tidak ada kejelekan di dalam Tuhan. Tapi ada kebaikan Tuhan dalam setiap situasi buruk kita. Yang percaya katakan yes. Nyanyikan. God, you're so good. Sing it like you mean it. God, you're so good. Yes God, yes God. God, you're so good. You're so good. Saya melihat hati-hati mulai berubah. Hati-hati, mata-mata iman mulai berubah. Nyanyikan, nyanyikan lagi. Yes God, yes God. Ada atmosfer yang mulai diubahkan oleh Tuhan. Come on. God, you're so good. You're so good. Sekali lagi bersama-sama. Yes God. God, you're so good. Katakan Tuhan, Engkau tuh baik banget. Engkau baik banget. Yes God, yes God. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. One more time, katakan bersama-sama. You're so good, you're so good to me. Boleh katakan terima kasih kepada Tuhan buat semua kebaikan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan itu gak pernah berubah. Yang berubah seringkali situasi kami dan seringkali kami yang berubah. Tapi Engkau, Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Engkau baik dan tidak ada keburukan di dalamnya. Situasi kami bisa baik dan ada keburukan di dalamnya. Tapi Tuhan itu beda buat kami. Kami bisa jadi orang yang baik dan tetap masih punya banyak ribuan, jutaan kelemahan. Tapi Tuhan itu beda, Engkau sempurna adanya. Buat kami selalu bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap situasi kami. Sehingga kami boleh punya hati yang selalu mengucap syukur. Selalu punya pengharapan. Kemenangan masih bisa terjadi. Mujizat masih bisa terjadi. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih. Beracara lebih lanjut di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, semuanya, thank you for singing and worshiping with us. Dan hari ini akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jika ada dari kita yang baru pertama kali join atau tuning in di Alpha Omega Church online service dan ingin terhubung dan terkonek bersama-sama dengan kita, boleh langsung aja menghubungi nomor yang ada di layar ini. We believe in cell group and growing in community, so don't miss out dalam setiap pertemuan komsel kita setiap minggunya, baik itu secara online ataupun onsite, sesuai dengan kesepakatan masing-masing komsel. Nah, Warrior Honor Channel, kenapa nggak langsung aja klik YouTube-nya Alpha Omega Church dan juga like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk share link ibadah Alpha Omega Church kepada teman-teman, kepada keluarga yang juga bisa memberkati mereka semua. So, enjoy the rest of the service. God bless you. Bapak Ibu
Ibu Saudara sekalian, di momen ini, di hari ini kita masih diberi kehormatan untuk kita terlibat dalam memberikan persembahan dan memberi secara keuangan terlibat dalam proyeknya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minggu ini teringat hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Oke, biasanya seorang anak waktu dia itu masih kecil, dia itu diajarin yang namanya reward and punishment atau imbalan dan hukuman. Ya kan, kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang baik, dia diberi imbalan, dia dikasih permen, atau misalnya dia buang sampah di tempatnya, dia dikasih coklat, atau misalnya ulangannya bagus, atau nilai raportnya itu membanggakan, dikasih gadget baru, ya kan, mungkin sekarang dibelikan sepeda dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai waktu mereka beranjak dewasa, waktu usia mungkin 18, 20 tahun, 35 tahun, 40 tahun, buang sampah pada tempatnya sudah nggak lagi dikasih coklat. Benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Agak lucu juga sih jadinya ya, kalau buang sampah pada tempatnya terus kayak dikasih coklat ya kayak, oh ya kayak anak-anak jadinya ya kan. Tapi saat anak ini bertumbuh dewasa, mereka jadi aware, mereka jadi sadar bahwa itu sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Ya kan, bahwa buang sampah itu di tempat sampah, atau kayak mereka jadi sadar bahwa prestasi atau hasil yang baik itu untuk kebaikan dirinya, dan kemudian kita tuh harus berjuang dalam kehidupan dan seterusnya, karena semakin beranjak dewasa sudah nggak perlu lagi diiming-imingi oleh imbalan, tapi itu menjadi sebuah kesadaran dan sebuah keinginan dan komitmen yang dilakukan sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita waktu kita masih mungkin bayi rohani atau kita masih memulai belajar, untuk kita belajar memberi, kita memberi expect Tuhan ngasih sesuatu. Ya kan, kita memberi, oh kalau kita memberi Tuhan akan memberkati. Ya kan, oh kalau aku menabur aku pasti akan menuai dalam nama Yesus, amin dan lain sebagainya. Kita memberi, kita merasakan Tuhan itu kasih berkat, dia kasih imbalan, dia kasih reward. Ya kan, wah kita jadi excited nih untuk memberi lagi, and it's all great. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga bagian dari pertumbuhan. Ya kan, sama dengan mungkin mental anak-anak. Nah tapi semakin dewasa, kita diajarkan bahwa memberi itu kemudian saat kita makin dewasa adalah komitmen kita sama Tuhan. Kalau dikasih imbalan, praise God. Belum dapat imbalan, tetap praise God. Dan kita belajar untuk berkomitmen dalam memberi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sadar bahwa di situasi di hari-hari ini selama pandemi ini mungkin tidak selalu mudah untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa stay dalam perpuluhan, dalam janji iman, persembahan khusus dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya hari ini mengingatkan kita semua bahwa yes, awalnya mungkin kita memberi, wah supaya Tuhan memberkati, wah supaya Tuhan kasih reward, and it's good, dan dia pasti dia akan memberikan balasan kepada kita karena kita tidak pernah bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Tapi semakin kita beranjak dewasa rohani, kita semakin tahu dan sadar di momen-momen di mana nggak mudah mungkin untuk memberi. Kemudian memberi itu menjadi pilihan dan menjadi komitmen untuk setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur aja selama pandemi ini sama seperti yang lain, diri saya sendiri juga pasti kena dampak, itu pasti banget. Ya kan, ada banyak sekali hal yang di cancel, pekerjaan suami juga sangat kena dampaknya. Ya kan, apalagi bidang pekerjaan suami saya itu bukan bahan pokok ya, sesuatu, jadi pasti kena banget lah dampaknya. Nah sedangkan gini, ada beberapa komitmen yang sudah saya buat, termasuk untuk building of faith, termasuk perpuluhan, termasuk beberapa hal yang lainnya. Nah ada beberapa bulan yang sampai jujur aja saya menghitung-hitung, baik ngitung di kepala, ngitung di kertas, ngitung di kalkulator, saya kayak aduh Tuhan ini gimana ya? Gitu, kalau dihitung-hitung ini gimana gitu ya, caranya gimana, terus ada enggak ini dananya untuk masih tetap bisa komit, ini bisa enggak ya gitu.
Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian di momen itu Tuhan mengajarkan bahwa hey, kamu bukan lagi anak yang memberi hanya untuk sekedar dapat imbalan. Dia bilang tapi semakin beranjak dewasa semakin ngerti bahwa ini adalah komitmen. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian sungguh-sungguh bersyukur, dan saya bukan menceritakan ini untuk menyombongkan diri saya, sama sekali tidak. Tapi justru saya bersyukur sama kemurahannya Tuhan. Tuhan masih memampukan untuk tetap stay dalam komitmen dan masih bisa melakukan dan menepati hal-hal yang sudah saya komitmenkan sama Tuhan sampai hari ini, dari beberapa waktu yang lalu, melewati pandemi, melewati agak ikat pinggang, melar lagi dan lain sebagainya. Puji Tuhan banget Tuhan masih mengizinkan saya juga untuk bisa tetap komit dan terlibat dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. So Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini, di musim ini, bahkan merupakan sebuah kehormatan yang lebih besar bahwa di masa-masa yang tidak mudah Tuhan itu masih memampukan dan memberikan kehormatan untuk kita terlibat dalam pekerjaannya. So izinkan saya untuk encourage kita semua hari ini. Kita memberi bukan hanya sekedar supaya dapat imbalan, tapi semakin kita dewasa, ya kan, kita memberi karena kita berkomitmen dan karena kita cinta kepada Bapa kita yang di sorga. Mari kita berdoa bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk memberi pada hari ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kalau Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami dan Engkau adalah Bapa yang memperhatikan dan peduli akan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan Tuhan, Engkau adalah Bapa yang ingin mengajar dan mendidik kami untuk kami bisa semakin dewasa, kami semakin dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi. Kami bersyukur kalau di hari-hari saat kami mulai belajar, mungkin ada dari antara kami di hari ini yang sedang mulai untuk belajar memberi. Ya Tuhan, kami mengerti bahwa kami memberi, Tuhan juga akan memberkati. Kami menabur, kami juga akan menuai, Tuhan akan memberi imbalan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, kami juga bersyukur saat kami semakin bertumbuh dewasa rohani kami, ya Tuhan masih mengizinkan kami untuk bertumbuh dalam komitmen, untuk bertumbuh semakin dewasa, dan kami juga boleh masih tetap terlibat dalam proyeknya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan lewat kehidupan keuangan kami. Dan Tuhan, di hari-hari ini yang mungkin untuk beberapa dari kami mungkin gak mudah untuk kami bisa selalu memberi. Tapi Tuhan, sadarkan kami dan ingatkan kami, Bapa di sorga pemelihara itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan justru betapa kehormatan yang sungguh besar di momen-momen yang tidak mudah, kami masih tetap bisa setia pada komitmen kami kepada Tuhan. Sehingga di momen ini Tuhan, teguhkan hati setiap kami, berikan kami semua courage, keberanian, kekuatan untuk kami boleh tetap menepati komitmen yang sudah kami janjikan dan kami buat di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami tahu Engkau yang memampukan kami dan Engkau dipermuliakan atas setiap aspek kehidupan kami, termasuk keuangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini di layar Anda masing-masing ada tertera nomor rekening Anda yang biasa di AOC DPU, DKT, Palangka, Jakarta. Anda bisa memberi sesuai dengan nomor rekening Anda masing-masing. Kalau Anda nggak tahu Anda harus memberi kemana, pilih aja salah satu nomor rekening, no problem. Untuk Anda yang bukan Jemaat Alpha Omega Church, Anda bisa tetap memberi ke gereja lokal Anda masing-masing. Tapi apabila ada dari antara Anda yang belum menemukan rumah rohani tapi Anda ingin memberi dan terlibat, Anda juga bisa menyampaikannya melalui Alpha Omega Church ke salah satu rekening yang tertera di layar ini. God bless you. Halo semuanya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di pembahasan kita tentang horror Christian. Saya bersyukur banget ternyata tema yang kita bahas ini adalah tema yang sangat jadi berkat buat banyak orang dan menjawab kebutuhan begitu banyak orang. Saya mendengarkan begitu banyak kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa, iman-iman yang dibangkitkan, pikiran-pikiran yang dicelikkan. Dan di bagian yang hari ini kita akan lihat sebuah pembahasan yang judulnya adalah takut setan, pikir dulu. Takut setan, pikir dulu. Dan saya berharap Anda selama beberapa menit ke depan, please, saya berdoa, ini doa saya. Selama beberapa menit ke depan bukan menjadi menit yang Anda sudah absen nonton
online service. Tapi saya berharap Tuhan bicara sesuatu buat kehidupan Anda. Dan saya berharap ada sesuatu yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, tahu nggak, kenyataannya bahwa kita ini hidup di dunia yang nyata, yang rasional, tapi kita juga hidup di mana dunia supranatural itu ada. Oke? Kita hidup di dunia yang nyata, yang rasional, yang dipegang kelihatan, ada dagingnya, nyata. 1 tambah 1 sama dengan 2, yes. Tapi dunia supranatural itu juga eksis. Dan berpikir bahwa orang yang spiritual, orang yang ngeroh istilahnya atau spiritual itu adalah orang yang kuno. Karena statistik menyatakan bahwa di zaman neo-modern ini, bukan hanya orang udah nggak lagi ngobrol tentang neo-modern, saya nggak tahu sekarang mungkin. Di zaman ini orang itu ternyata makin spiritual. Orang makin spiritual. Coba kita renungkan bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu dan mungkin bahkan sampai sekarang, tahu-tahu olahraga yoga itu bisa menjadi sesuatu olahraga yang jadi tren. Benar gak? Beberapa waktu yang lalu. Why? Kenapa? Karena orang mulai looking for spiritual things. Longing for spiritual things. Di hal yang sama kalau Anda perhatikan, yes, banyak orang bilang di Eropa banyak gereja dijual, dialih fungsikan jadi apapun itu, gereja banyak tutup, gereja banyak mati. Tapi tahukah juga Anda di hari-hari ini banyak juga gereja-gereja yang lagi bangkit. Dan dengarkan saya, dan begitu banyak orang muda yang punya gairah semangat yang luar biasa. Baik di Eropa, baik di Amerika, baik di Australia, baik di Asia. Banyak terjadi. Kenapa? Karena ternyata gini, di zaman modern ini, orang tuh ternyata tetap longing for spiritual things. Dan bagian dari tubuh kita, baik tubuh, jiwa, dan kemudian ada roh, ini adalah bagian yang tetap membutuhkan untuk diberi makan. Untuk dipuaskan. Salah satu tren di dunia ini adalah Halloween. Dan Halloween pun jadi perayaan yang makin rame, makin dirayakan banyak orang. Kenapa? Ini bukan hanya celebration doang, tapi itu juga adalah indikasi bahwa orang longing for something supernatural. Nah, oleh karena itu saya cukup surprise bahwa di tempat kita lagi bahas ini, banyak sekali menolong dan memberkati orang, baik jemaat AUC maupun bukan jemaat AUC. Yang juga lucu adalah gini, di dunia modern ini kalau Anda mau tahu bagaimana orang suka spiritual things, di Indonesia kalau mau bikin film, salah satu yang tipe film yang paling laku adalah film apa? Horor. Mau cepat terkenal jadi bintang film horor, karena itu adalah salah satu yang paling disegani dan disukai oleh masyarakat Indonesia juga. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama hari ini bagaimana sih hubungan antara dunia nyata kita dan dunia supranatural ini. Nah, saya kepingin menggambarkan kepada saudara, saya berharap saudara bisa melihat ini sebagai gambaran tentang bagaimana level of power, level kuasa dalam kehidupan kita. Nah, kuasa yang pertama, dalam lingkaran yang pertama, ini adalah kuasanya, saya sebut manusia, saya singkat MNS ya, manusia, Anda dan saya punya kuasa loh. Anda punya kuasa untuk berstrategi, Anda punya kuasa untuk melobi orang, Anda punya kuasa untuk ngangkat barang, dorong barang atau apapun. Ini adalah level kuasa yang pertama. Tapi seperti Anda dan saya ketahui, kita semua punya keterbatasan, betul ya? Ya kan? Kita semua punya keterbatasan, kita bisa terbatas, strategi kita kadang nggak works, kita lobby orang kadang nggak go through. Buat teman-teman yang mahasiswa-mahasiswi yang lagi mencoba cari calon pasangan hidup, pernah nggak punya pengalaman mencoba PDKT dan nggak berhasil? Mencoba PDKT tapi nggak jadi-jadian.
Cuma jadi-jadian doang tapi nggak jadi. Kita semua punya limit. Kita mencoba bekerja yang lainnya tapi sesuatu udah usaha yang terbaik tapi stuck. Nah, manusia punya kuasa tapi manusia punya keterbatasan. Di level kuasa yang kedua adalah level kuasa, saya sebut kuasanya setan. Saya singkat juga STN. Oke. Kuasa setan, di mana iblis punya kuasa lebih hebat daripada kuasa kita loh. Bener gak? Kuasa kita manusia kalah sama kuasanya iblis. Dan seringkali ini terjadi dalam banyak hal. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun. Sehingga orang seringkali mengandalkan kuasa setan untuk memenuhi kebutuhannya. Bener gak? Dalam pekerjaan, dalam bangun hubungan, dalam apapun. Dan seringkali ini yang terjadi. Nah, dan seringkali orang fokus terhadap kuasa setan ini. Sehingga mengintimidasi, menipu kita, memanipulasi kita. Tapi tahukah saudara, ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa setan. Yaitu adalah, ini yang saya ingin saudara lihat bersama-sama, ini adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa siapapun. Dan sampai di sini Anda mungkin berkata, Ezra, thank you. Tapi klise banget, semua pendeta mah ngomongnya sama. Tuhan lebih berkuasa daripada setan. No, saya kasih tahu saudara. Tahukah Anda bahwa gini, setan punya kuasa, tapi bagaimana setan ini jatuh? Dia dulunya adalah malaikat. Nah, kalau Anda lihat ceritanya dalam kitab Yehezkiel 28, di situ tuh diceritakan bagaimana setan itu dibuang, diusir dari sorga, iblis. Oke. Nah, saya pakai kata-kata iblis, setan itu adalah dua kata yang menunjukkan kepada the whole gang di sana. Oke. Dan kita nggak akan argue panjang di situ. Nah, dalam Yehezkiel 28, di situ diceritakan tentang bagaimana kejatuhan Lucifer. Dan digambarkan sebagai, bukan disebut namanya Lucifer langsung, tapi ini Raja Tirus. Oke, ini adalah bagaimana penulis kitab Yehezkiel ini menceritakan tentang hal ini. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hebatnya, nih ya, saya kasih tahu ya, setan ini setelah dia diusir dari sorga, dia masih punya akses ke sorga. Dia masih suka main-main ke sorga. Tapi dia nggak punya tempat di sorga. Nangkep saudara ya? Waktu dia mau kerjain orangnya Tuhan namanya Ayub, dia ke sorga dulu, izin dulu sama Tuhan. Dalam kitab Sakaria pasal yang ketiga, di situ juga diceritakan orang itu dapat penglihatan dan yang dia lihat adalah gini, dia lihat setan berdiri di situ mencoba menuduh dia. Tapi kita bersyukur Tuhan itu mendengarkan suara siapa yang benar. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat, ada kekuatan yang ketiga adalah kekuatan Tuhan, Allah Sang Pencipta. Bisa gak bayangin kalau Anda dengar ceritanya setan dari teman-teman atau cerita siapapun dan heboh. Luar biasa. Wah rasanya kayak menyeramkan. Waktu saya ngomong Tuhan kuasanya lebih besar daripada kuasa setan. Sebagian dari Anda berpikir gini, ya itu kan katanya pendeta. Tapi saya kasih tahu saudara, simpelnya ini. Bagaimana Anda dan saya bisa yakin dan bisa pasti bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Bagaimana Anda bisa yakin? Saya kasih tahu Anda. Anda boleh lihat ceritanya itu dalam kitab Yehezkiel pasal 28. Tapi saya nggak akan bacakan seluruhnya, saya cuma ceritakan aja gini. Waktu Lucifer, dia kepingin menyaingin Tuhan. Dengarkan saya. Tuhan cuman ngusir, pergi. Dia dibuang. Dan dia pergi dan dia dibuang. Cuman diusir sama Tuhan, they're gone. Cerita ini harus jadi pegangan buat Anda dan buat saya untuk tahu bahwa Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada setan dimanapun. Karena setan itu diusir sama Tuhan, boom, dia pergi. Dia cuma bisa datang aja main-main, mencoba mengganggu, tapi Tuhan tetap gak bisa digoda oleh dia. Karena Tuhan mengerti, maha tahu dan setan gak ada apa-apanya. Jadi hari ini saya kepingin ajak kita lihat bersama-sama. Kalau Anda adalah orang yang berpikir bahwa Ezra, aku ini, dengarkan saya, aku ini manusia yang terbatas. Yes you are.
Loh, katanya teman-temanku setan itu hebat loh. Katanya teman-temanku setan itu bisa gini dan gitu loh. Wah, ini aku perlu setan tolong aku untuk pekerjaanku. Aku perlu setan untuk tolong aku untuk jodohku. Aku perlu setan untuk whatever. You know, siapa yang bisa tolong aku sukses? Siapa yang bisa lindungi aku disantet? Aku mau dikerjain orang. Katanya kalau aku menikah, mobilku gak boleh mundur. Nanti kalau mundur nanti, kita percaya kepada semua yang hororik yang kita bahas. Karena masalahnya gini, seringkali kita lihat being entertain, kita di-entertain baik oleh cerita atau kata orang tentang kuasa setan sampai kita lupa kuasa Tuhan. Kamu menikah bukan berdasarkan mobilmu maju atau mundur. Kamu menikah, kamu datang ke gereja, kamu minta Tuhan memberkati. Dan kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang dapat menggagalkan berkat Tuhan. Halo? Halo? Anda menikah berapapun tanggalnya, siapapun bilang tanggal bagus apa tanggal jelek. Tiap hari adalah hari yang Tuhan ciptakan. Dan tiap hari itu adalah hari yang Tuhan berkati. Kalau kamu datang minta berkat sama Tuhan. Nah oleh karena itu ada satu ayat ini. Jadi Anda jangan berpikir bahwa, wah gua lemah, setan lebih hebat. Tapi perhatikan ayat ini. Saya kepingin ajak saudara lihat ini bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Oke? Makanya di serial horor Kristen ini, kita kepingin ajak Anda semua jadi orang yang punya prinsip. Bukan hanya ngikutin ajaran nenek moyang atau ajaran mistikal yang lain. Tapi ini Anda punya prinsip. Prinsipnya adalah ayat ini. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dengarkan ayat ini, ayat yang powerful. Ayat ini menjelaskan kepada kita kata-kata ini. Baca ini sama-sama ya. Kamu berasal dari Allah. Artinya gini, siapa yang ciptakan Anda? Yang ciptakan Anda dan saya adalah Allah ciptakan kita. Setuju dengan saya? Anda diciptakan oleh Allah. Nah kalau Anda tahu ini, makanya ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nanti saya akan jelaskan. Sebab, perhatikan kata-kata berikutnya. Kalau boleh baca sama saya dengan suara yang keras. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Artinya gini, roh Tuhan ini ada di dalam saudara, kalau seandainya ini adalah Anda, dan ini yang akan terjadi. Roh ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Saudara bisa ngikutin? Sekali lagi, ini ayatnya berkata, kamu berasal dari Allah. Kalau kamu tahu bahwa kamu bukan berasal dari monyet, kalau kamu tahu kamu berasal dari Allah, maka ini berlaku buat saudara. Roh yang ada di dalam kamu, yaitu roh Tuhan, lebih besar daripada roh yang ada penguasa-penguasa di dunia. Bisa diikuti. Saya berharap ayat ini jadi pegangan buat saudara. Saya berharap ayat ini jadi rema buat saudara. Saudara ngadepin keluarga saudara, ngadepin pekerjaan saudara, ngadepin masa depan saudara. Saudara ngadepin apapun dalam kehidupan saudara, pegang ayat ini. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Merintis pekerjaan, memulai keluarga, ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kalau Anda pegang ini, Anda punya Roh Kudus di dalam saudara. Dengarkan saya. Ketika Anda punya Roh Kudus di dalam saudara, iblis tidak berkuasa atas kehidupanmu. Karena, dengarkan saya, kamu dipagari dengan darah Yesus. Kita dipagari dengan darah Yesus. Nah, ketika kita membahas mistis, seringkali mistis ini, dengarkan saya, membelokkan fokus kita. Kita tahu Tuhan itu gampang banget ngalahkan setan. Oh diusir aja pergi kok. Ini orang Jawanya bilang ya. Dia cuma diusir, dia pergi. Dia gak punya tempat. Tapi ini yang seringkali iblis lakukan adalah gini. Mistis. Nah mistis itu dibagi dua. Yaitu adalah kuasa gelap, kuasa setan, iblis. Yang kedua adalah seperti kuasa Tuhan. Seperti kuasa Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita udah bahas soal hal ini. Anak-anak Skewa yang seolah-olah dia menggunakan seolah-olah kuasa Tuhan. Tapi kemudian gak punya kuasa.
Nah, orang Kristen pun bisa jadi mistikal loh. Oleh karena itu kita bahasnya judulnya horror Christian. Karena mistis bukan hanya kekuatan setan doang, tapi kekuatan Tuhan seperti kekuatan Tuhan bisa dibuat seolah-olah seperti mistis. Contoh nih, saya kasih contoh buat Anda semua. Dan Anda perlu tahu bahwa jangan sampai kita jadi orang Kristen yang dibelokkan. Seringkali kita mau mendoakan sesuatu pakai minyak urapan. Anda juga bisa mendoakan sesuatu pakai sapu tangan. Karena di Alkitab juga ada cerita sapu tangan dipakai untuk melakukan mujizat. Perjamuan, bayang-bayang, dan lain sebagainya. Dan seringkali benda-benda itu jadi mistis. Betul nggak? Jadi mistis, akhirnya kita same thing, horror Christian. Akhirnya kita lebih berharap barang daripada berharap Tuhan. Betul nggak? Seolah-olah barang ini punya kuasa. Oleh karena itu kalau Anda lihat di AOC, maksud saya orang lain boleh lakuin apa aja, tapi di AOC kita menjaga supaya jemaat AOC tidak bersandar terhadap barang tapi terhadap Tuhan. Tidak memistiskan barang tapi Tuhan. Saya ingat sekali suatu ketika di AOC ini kita mau bikin Paskah dan kita mau membagi sebuah souvenir buat semua jemaat. Tapi waktu itu tim gembala lagi meeting dan kita berkata, hey let's share something yang bukan sekedar cuman telur di hari Paskah. No. Let's share something yang meaningful. Yang membuat orang ingat ini pengorbanan Yesus. Nah setelah kita diskusikan, kita memikirkan sebuah ide adalah paku. Yang roda gede, kemudian ujungnya separuh itu dicat warna merah. Untuk mengingatkan kita bahwa Yesus mati buat kita. Itu tubuhnya dihancurin, dipaku dan lain sebagainya. Dan ini perlu jadi memori yang bicara buat kita ini dicintai dan disayang oleh Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang baik sekali? Nah lalu kemudian ketika kita lagi discuss, saya ingat sekali Pak Lukas ngingetin, itu bagus sebetulnya. Cuman hati-hati jangan sampai paku itu jadi mistis. Terus orang simpen, gak berani buang, sampai misalnya udah gak karuan, terus jangan. Ini paku ini pakunya Tuhan Yesus. Loh. Udah mulai belok kan? Nah, oleh karena itu kita harus tahu. Karena ini cara iblis menyerang kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah gini, ada orang yang diserang oleh iblis dengan cara dirasuk. Anda tahu ya, rohnya kerasukan. Sampai teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah yang kedua adalah, itu yang pertama tadi namanya adalah demon possess. Dirasuk setan. Yang kedua adalah demon oppress. Dia gak kerasukan sampai teriak-teriak, tapi stres terus. Hidup gak pernah bisa happy. Lihat keluarga gak bisa baik. Lihat pekerjaan gak bisa baik, stres terus. Wajahnya murung terus. Tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ini namanya demon oppress. Ini namanya bukan dirasuk, tapi ditekan oleh iblis. Hidup dalam ketertekanan. Nah bentuk iblis menyerang yang ketiga adalah, dengarkan ini, lie, tipuan, dibelokkan. Jadi gini, kalau Anda berkata, aku enggak apa-apa, aku enggak takut setan, aku enggak akan pernah bisa kerasukan. Anda mungkin enggak bisa kerasukan, tapi Anda bisa ditekan oleh iblis. Anda mungkin berkata, enggak, kalau aku enggak pernah seperti, aku selalu happy. Oke. Kamu mungkin kamu merasa gak tertekan, tapi Anda bisa dan saya bisa juga ditipu oleh iblis untuk dibelokkan. Halo? Bapak Ibu Saudara, tapi saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10 itu berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, untuk merusak. Tetapi aku datang supaya kamu mendapat hidup yang berlimpah-limpah. Saudara perlu tahu, iblis bisa lakukan banyak hal. Mau kaya, iblis bisa bikin kaya. Tapi saya suka sekali, di serial ini kita bahas, iblis bisa kasih kekayaan, tapi iblis kasih tuntutan balik. Dan saya menyaksikan sendiri, saya mendengarkan cerita orang-orang yang mungkin nama perusahaannya gede banget dan luar biasa.
Tapi di balik itu generasi keduanya berkata, aku nggak mau bisa sukses pekerjaanku seperti papa mama. Karena yang jadi tumbal aku lihat bagaimana cara matinya. Iblis membelokkan, oh kamu mau kaya? Kalau sama Tuhan butuh proses. Kalau sama gua kasih lu instan. Aku kepingin menikah. Lu tunggu pasangan dari Tuhan. Datang ke gereja ikut komsel gak dapat pacar. Belasan tahun, puluhan tahun gak kawin-kawin. Lu datang sama aku kasih cara bla bla bla. Cepat dapat pacar. Saya pun menyaksikan hal-hal yang seperti itu shortcut. Tapi kemudian at the end everything ruined. Everything destroyed. Karena ini ayat ini berkata, pencuri datang untuk mencuri. Tapi Tuhan itu datang ini supaya kamu punya hidup-hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan merusak. Saudara perlu tahu kalau Tuhan ada dalam hidup saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat tadi itu berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada penguasa di dunia ini. Dia bukan cuma bisa jagain saudara, tapi dia bisa membuat saudara bersinar. Dia bisa membuat pekerjaan saudara diberkati dan berjaya. Dia bisa membuat keluargamu dibangun dengan cara yang baik, yang luar biasa. Long last. Why? Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada penguasa di dunia ini. Anda mau sukses? Pegang kuasa Tuhan. Jangan cuma cari shortcut. Bedanya suara setan sama Tuhan itu apa? Nih, saya kasih bedanya buat saudara. Setan membuat Anda tergesa. Tergesa-gesa. Aku kepingin cepat, aku kepingin cepat, aku kepingin. Setan menakut-nakutin Anda. Setan membingungkan Anda. Setan menuduh Anda. Setan membuat Anda stres. Setan mematahkan semangat Anda, membuat Anda takut. Tapi Tuhan memproses saudara. Tuhan menenangkan Anda. Tuhan memberikan kepastian. Tuhan memberikan tuntunan dan memberikan arahan. Dia memberikan terang. Dia memberikan pengampunan. Dia menenangkan Anda. Dia menghibur Anda. Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi masalahnya banyak orang being entertained. Di-entertain dengan kuasa iblis. Kerja, lihat dia dulu gak punya apa-apa. Sekarang, punya ini, punya. Dan kita mau cepat. Itu hanya dalam waktu sekian. Kita mau cepat. Kita gak mau proses. Tapi sekali lagi, pencuri datang untuk mencuri, menghancurkan dan merusak. Kamu tahu, kamu pacaran, katanya jaga kekudusan dan ini dan itu. Kita harus jadi orang baik. Lama. Dan jadi, kamu mau siapa? Aku bisa buat cepat. Tapi menghancurkan. Nah dari yang kita bahas hari ini, ada satu hal yang saya kepingin ajak saudara bawa pulang. Kayak Esra, asik nih. Saya berharap diagram ini nolong saudara. Tapi saya kepingin ajak saudara bawa pulang. Kemanapun saudara pergi, ngurusin keluarga, ngurusin pekerjaan, ngurusin sekolah, ngurusin teman-teman yang lagi sekolah, ngurusin ketika Anda sendirian dan Anda takut terhadap kegelapan apapun. Satu kata ini yang saya kepingin saudara ingat ini baik-baik. Catat ini baik-baik. Kalau boleh tolong type, kalau boleh tolong foto, posting. Perhatikan kata-kata ini. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun. Dan dia ada di dalam kita. Jangan takut. Saya ulang sekali lagi. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa manapun. Dan dia ada di dalam kita. Jangan takut. Ini harus kita pegang. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa manapun. Dan dia ada di dalam kita. Jangan takut. Saya tahu ada orang yang juga berkata, kalau gitu gini aja. Esra, aku punya akal. Kita mau pakai solusi es campur. Bukan hanya ada nasi campur, es campur. Tapi juga solusi es campur. Gini aja. Kita nanti supaya kerjaan kita bagus. Kita pakai kuasa setan, cepat kaya. Nanti kalau kita diminta tumbalnya, kalau kita harus bayar harganya, kita baru datang kepada Tuhan. Wow, smart. Itu pinter sekali untuk menghancurkan hidupmu. Karena gini, Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Dan dia bukan jealousan seperti orang yang kekanak-kanaan. No, dia jealous. Dia gak terima ketika lihat hidup Anda itu dihancurin. Dia gak terima. Dan Tuhan bisa buktikan kepada saudara.
Kalau iblis bisa kasih shortcut kepada saudara, sorry ya, Tuhan bukannya terlalu lamban. Tuhan bukan kurang cepat. Tuhan bukan slow, tapi Tuhan proses saudara. Dia juga bisa bikin percepatan dalam hidup saudara. Jangan salah, karena dia lebih berkuasa daripada setan. Sekali lagi, kalau Anda pikir setan hebat, no. Diusir, pergi dan gak bisa balik. Balik cuma ngintip-ngintip, bisik-bisik gak jelas. Tapi dia gak punya tempat di sorga. Ayat ini saya berharap jadi kunci buat saudara semua. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan ini, nabi-nabi palsu. Kenapa nabi palsu? Karena ini, nabi palsu itu adalah orang semua pengajaran yang membelokkan kita dari fokus kepada Tuhan. Apapun, entah kuasa setan ataupun kuasa mistis kekristenan sekalipun. Nih, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu di serial horor Kristen ini. Saudara belajar ini, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia sana. Nah oke, pertanyaannya adalah gini, oke Ezra. So bagaimana kita menghadapi iblis dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menghadapi peperangan ini dalam kehidupan kita? Ada 3 cara yang saudara bisa lakukan. Yang pertama adalah kita harus memang berperang melawan roh-roh di udara. Dengan hati kita, dengan hati kita. Berperang melawan roh-roh di udara. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal puasa doa. Doa pelepasan, usir setan. Kita mungkin gak expose ini banyak, tapi di AOC kita lakukan ini loh. Yap. Kita lakukan ini. Bukan kita gak pernah, tapi cukup sering orang datang untuk didoakan pelepasan. Yang kedua, kita perlu ngelakuin itu. Anda perlu doa, puasa, baik untuk keluargamu, untuk sekolah, pekerjaan, pelayanan dan lain sebagainya, usaha dan lain sebagainya, kesehatan. Ada momen-momen kita harus perang melawan roh-roh di udara. Nah yang kedua adalah ini. Cara kita menghadapi kehidupan ini adalah dengan ini, pembaharuan pikiran. Gak semuanya harus diperangi dengan puasa doa terus. Gak semuanya. Dan buktinya banyak di antara kita yang gemuk-gemuk semua. Halo. Kenapa? Karena kurang puasa. Tapi yang kedua adalah pembaharuan pikiran. Dan ini yang Yesus lakukan di dunia. Yes, dia nyembuhin orang, dia ngusir setan, dia bangkitkan orang mati. Tapi yang Yesus juga lakukan banyak adalah gini. Dia juga banyak ngajar. Nangkap saudara? Ngajar. Dan waktu dia ngajar, dia khotbah, gak selalu dengan pelepasan-pelepasan. No. There are moments when Jesus only teach and done. Yesus cuma ngajar, selesai. Dia cuma makan-makan di rumah orang pendosa, selesai. Dia gak bikin pelepasan di rumah pendosa. No. Ini cara menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, peperangan melawan roh-roh di udara. Yang kedua adalah pembaharuan pikiran. Oleh karena itu saya berharap dari diagram yang saya jelaskan ini menolong pembaharuan pikiran buat saudara sehingga Anda melawan iblis dengan kebenaran firman. Saya ulang sekali lagi. Sehingga Anda bisa mengalahkan iblis, perang dengan roh dengan pengertian pembaharuan firman. Oke? Nah yang ketiga adalah tindakan. Tindakan. Tadi yang pertama adalah hati, heart. Yang kedua pembaharuan pikiran, head. Yang ketiga adalah tindakan, hand. Kamu gak bisa cuman perang doang, tapi kamu gak ngelakuin sesuatu. Ada hidup-hidup yang perlu diubahkan. Ada kebiasaan lama yang perlu ditinggalkan. Dengarkan saya, ada hal-hal yang kamu gak boleh lakuin lagi. Yang kita gak bisa lakuin lagi. Nah saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Di bagian akhir ini, sebelum kita berdoa, saya kepingin juga mendoakan saudara-saudara. Mungkin Anda adalah orang-orang yang punya kepercayaan nenek moyang ataupun apapun. Anda perlu menghargai orang tua saudara, yes. Tapi ketika bicara soal prinsip iman, itu Anda harus pegang sendiri. Bukan berarti lalu Anda harus kurang ajar, tidak. Tapi Tuhan gak kepingin menurunkan kutuk orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Anda harus punya kuasa Tuhan di dalam hati saudara.
Kamu adalah anak-anak Allah. Roh Tuhan yang di dalam kamu lebih besar daripada penguasa-penguasa di dunia. Di momen ini yang saya rasakan dari tadi saya mau bicara. Saya berharap ini gak cuma jadi sesi, oh aku udah lihat online service kok. No. Please, stay dengan saya beberapa menit ini. Yang saya rasakan adalah gini, ada beberapa di antara saudara yang Anda hidup punya pegangan-pegangan yang bukan dari kuasa Tuhan, tapi dari kuasa yang lain. Dan selama ini itu yang Anda andalkan, Anda pikir akan bisa berhasil, tapi entah itu sedang tidak membuat Anda berhasil, atau sedang menipu saudara, kelihatannya berhasil, tapi Anda tahu ujungnya pasti hancur. Saya kepingin ngajak saudara lagu ini nih. Lepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu adalah Anda, saat ini juga saya mau doa buat saudara. Anda mungkin punya pegangan apapun, titipan apapun yang bukan berasal dari kuasa Tuhan. Saya gak paksa Anda, kalau Anda mau. Kalau Anda gak mau, it's up to you. Tapi kalau Anda mau, saya mau 30 detik ke depan, saya doa buat saudara. Gak perlu takut, nanti setannya marah, gak usah takut. Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa setan. Dan hari ini juga saya berdoa, dia ada di tempat kamu lagi mendengarkan pesan ini. Kuasa Tuhan lagi ada di kamarmu, di ruang tamumu, di mobilmu, dimanapun kamu berada. Kalau barang itu ada di dekat kamu, ambil sekarang juga. Pegang sekarang juga. Doa sama saya, patahkan sekarang juga. Buang sekarang juga, kalau kamu mau. Tapi kalau barang itu lagi gak ada sama kamu sekarang, kamu boleh pause video ini, kembali ke bagian ini dan saya akan doa sama-sama dengan Anda. Anda boleh lakuin ini bersama dengan saya mau doa bersama dengan saudara. Tuhan Yesus, kami yang mungkin pernah punya kuasa kegelapan yang sedang bersama dengan kami. Kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Yesus, kami usir. Kami bukan milik kuasa gelap, tapi kami adalah anak-anak Allah. Kami patahkan, ampuni kami. Patahkan semua kuasa gelap itu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, aku bukan milikmu, tapi aku adalah milik Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan aku. Dan Roh Kudus masuklah ke ruangan anak-anakmu saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi ruangan mereka, Roh Kudus bermanifestasilah di sana. Dan kami berdoa Tuhan, setiap anak-anakmu boleh lihat ada tindakan yang mendeklarasikan, aku milik Tuhan, kemenangan jadi bagianku. Terima kasih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya berharap hari ini boleh bicara buat Anda semua. Kalau ada pikiran-pikiran yang merasuin Anda, yang Anda tahu bukan dari Tuhan, datang, ulangin pikiran itu dan berkata, ini harus di-delete dari pikiranku. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi berkata, aku berasal dari Allah, milik Allah, dan roh itu ada di dalam aku, roh Allah. Dia lebih besar daripada penguasa di udara. Saya berharap apa yang baru aja Anda dengar itu boleh benar-benar menolong pandangan saudara tentang dunia alam roh ini. Yang bisa memberi dampak kepada dunia nyata kita. Sekali lagi, manusia saja kekuatannya, kita nggak ada apa-apanya sama kekuatannya iblis. Tapi kita nggak perlu berpikir stop sampai di situ. Kita perlu berpikir lebih besar. Ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan iblis, adalah kekuatannya Tuhan. Dan yang keren adalah gini, kekuatan Tuhan itu mau masuk di dalam hati saudara. Dan ketika dia ada di dalam hati saudara, Anda gak jalanin hidup ini sendiri sehingga Anda harus takut terus sama iblis. Tapi Anda perlu tahu, kuasa yang lebih besar itu ada di dalam saudara.
Sehingga Anda punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Dan saya hari ini ingin ngajak saudara semua lihat bersama-sama. Ketika kita sedang membahas serial horor Kristen ini, jangan cuma mau ditipu oleh iblis. Anda gak bisa lihat kekuatan Tuhan. Anda cuma bisa lihat kekuatan iblis. No. Ada kekuatan lebih besar. Dan kekuatan itu ada di dalam saudara. Hari ini ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Supaya lagu ini boleh bicara buat setiap hati saudara. Apapun yang saudara hadapi. Masalah di pekerjaan. Entah mungkin kutuk. Entah mungkin santet. Entah mungkin orang berkata, oh ini rumahnya gak cocok. Kantornya gak cocok. Ininya gak cocok. Entah mungkin dalam keluarga. Orang mungkin berkata, oh ini show-nya gak sama. Show-nya jong. Dalam nama Yesus. Dia ciptakan semua itu untuk hal yang baik. Yang setuju katakan yes. Dan kalau saudara tahu akan hal itu, Anda gak perlu hidup dengan ketakutan. Yes, mungkin iblis berkata show-nya gak cocok. Tapi dalam nama Yesus, apapun bisa diperbaiki oleh Yesus. Semua yang gagal bisa dirubah jadi semua yang berhasil oleh Yesus. Karena dia kuasanya lebih besar daripada kuasa yang cocok gak cocok. Dan hari ini saya ingin ngajak saudara nyanyi satu lagu yang ngingetin semua saudara. Ketika Anda suka takut dengan kata-kata iblis, kata-kata orang, kata-kata ini, kata-kata kutuk, kata-kata lain sebagainya. Ada satu hal yang saudara perlu tahu. Yesus terlebih besar daripada semua kuasa di dunia ini. Yesus terlebih besar dari semua kuasa di dunia ini. Nyanyikan bersama. Yes God. Yesus terlebih besar. Yes God. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi nyanyikan supaya hatimu percaya dan supaya hatimu tahu kuasa Yesus lebih besar. Yes God, yes God. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus engkau punya. Yesus terlebih besar. Dia tidak jauh tapi dia ada di dalam saudara. Dalamku selama-lamanya. Yes God, yes God. Yang terbesar di dalamku selamanya besar. Yes God. Yang terbesar yang ada di dalam saudara selamanya. Oh, yang terbesar di dalamku selamanya. Kuasa yang lebih besar daripada kuasa iblis ada di dalam saudara. Dia gak jauh dari saudara. Dia jadi bagian dalam saudara. Oh, yes God, yes God, yes God. Selamanya besar. Sekali lagi, yang terbesar di dalamku selamanya bersamaku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa manapun di dunia ini, yaitu kuasa-Mu. Dan kami bersyukur kalau kuasa itu gak jauh dari kami. Kuasa itu bisa ada di dalam kami. Hari ini hamba-Mu mau berdoa. Kalau ada di antara saudara-saudara yang Anda hidup dengan ketakutan dengan kuasa iblis. Hari ini saya mau doa buat saudara. Anda boleh lipat kedua tangan saudara di dada saudara. Kalau selama ini Anda hidup takut terus dengan kutuk, Anda hidup takut terus dengan kegagalan, hidup takut terus dengan kuasa iblis. Anda takut karena Anda punya Yesus di dalam hati saudara. Tapi hari ini Yesus gak ingin menertawain saudara. Tapi hari ini Dia ingin masuk ke dalam hati saudara. Jadi Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga Anda gak perlu takut dengan kegagalan dan kuasa iblis. Tapi saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan. Kutuk apapun, hal-hal menakutkan apapun akan dikalahkan karena Anda punya Yesus di dalam saudara. Kita doa sama-sama, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku undang Engkau masuk ke dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hatiku, dalam hidupku. Ampuni semua dosa-dosaku, dosa yang kemarin, dosa hari ini, dosa yang akan datang. Aku percaya ketika ada Engkau Yesus di dalam hidupku, ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Sehingga kemenangan itu jadi bagian dalam hidupku. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik dalam hidup. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, apapun yang saudara kerjakan, kesehatan, keuangan saudara. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat. Setiap menit, setiap detiknya kami adalah orang yang dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada habisnya. Dan yakinkan kami ketika kami berjalan di dalam dunia ini, kuasa-Mu ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan berkati bersama berkata, Amin. God bless you everyone.